Baik, saya mulai untuk pertemuan 5, masuk ke materi perangkat lunak virtualisasi. Apa itu virtualisasi? Ya, secara teori ya, virtualisasi adalah penciptaan sesuatu versi virtual dari sistem operasi, server, perangkat penyimpanan, atau sumber daya jaringan. Virtualisasi menggunakan perangkat lunak yang mensimulasikan fungsionalitas perangkat keras untuk membuat sistem virtual. Virtualisasi ini memungkinkan untuk mengoperasikan lebih dari satu sistem operasi dan berbagai aplikasi pada satu server. Manfaat virtualisasi termasuk efisiensi yang lebih besar dan skala ekonomis. Ya, jadi kenapa disebut virtualisasi ya? Karena dalam satu server itu bisa melakukan penginstalan ya, khususnya terhadap OS ya, beberapa ya, yang itu menyebabkan seakan-akan itu virtual ya. Nah, kalau kita di laptop kan pasti di mana mereka menyimpannya gitu ya, seakan-akan itu virtual, makanya disebut virtualisasi, sehingga satu server itu bisa digunakan untuk banyak OS ya. Misalkan satunya kita install Linux ya, satunya kita install Windows ya. Ya, pada dasarnya ya sebenarnya satu ya, dalam satu hardware. Bukan virtualisasi itu artinya bukan dia itu misalkan tidak nyata ya, tapi ada memang. Hanya kita membuat sebuah partisi di dalam servernya ya, pembagian storage-nya ya, sehingga seakan-akan dia seperti virtual, padahal ya tetap di dalam satu server. Namun mereka terisolasi tersendiri-sendiri ya, terisolasi masing-masing. Jadi tidak berhubungan dengan server yang lain. Ya, contohnya kita saat menginstal VMware ya, padahal kita melakukannya di Windows ya. Kita bisa menginstal VMware, dan di dalam VMware-nya pun kita bisa menginstal banyak OS ya. Kalau kalian mau mencoba silahkan ya, mau nostalgia lagi dengan Windows XP misalkan, silahkan diinstal di dalam VMware ya. Bisa ya. Mau coba pakai Linux di VMware bisa nggak? Bisa. Atau aplikasi-aplikasi lain. Itu bisa juga diinstal di VMware. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa VMware ini seperti OS manager ya. Mereka mengatur, si software itu mengatur bagaimana Linux itu berjalan, Windows itu berjalan. Nah, itu ada di dalam VMware tersebut yang mengatur ya. Cara kerja virtualisasi ya. Penggunaan utama teknologi virtualisasi adalah virtualisasi server yang menggunakan lapisan perangkat lunak yang disebut hypervisor untuk meniru perangkat keras yang mendasarinya. Ya, hypervisor ya, ini salah satu software yang luar biasa karena hampir seluruhnya ya, teknologi virtualisasi pasti ditanam hypervisor. Ya, salah satu fungsinya ya tadi ya, dia bisa membagi bagaimana cara kerja ya dari
teknologi virtualisasinya ya. Bagaimana saat Windows itu berjalan, saat Linux itu berjalan ya. Nah, itu salah satunya hypervisor ini yang bekerja. Oke, sebentar ya, di tempat saya sedang ada azan. Break sebentar ya. Ya, saya lanjutkan. Hypervisor mengambil sumber daya fisik dan memisahkan sehingga dapat dimanfaatkan oleh virtual environment. Ya. Mereka dapat berjalan di atas OS atau mereka dapat langsung diinstal ke perangkat lunak. Proses virtualisasi mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, hypervisor melepas sumber daya fisik dari lingkungan fisik mereka. Sumber daya diambil dan dibagi sesuai kebutuhan dari lingkungan fisik ke berbagai lingkungan virtual. User system bekerja dengan melakukan perhitungan dalam lingkungan virtual. Setelah lingkungan virtual berjalan, user atau program dapat mengirim instruksi yang membutuhkan sumber daya tambahan dari lingkungan fisik sebagai tanggapan hypervisor. Sebagai tanggapan ya. Hypervisor menyampaikan pesan ke sistem fisik dan menyimpan perubahan. Proses ini akan terjadi pada kecepatan. Proses ini akan terjadi pada kecepatan lingkungan virtual. Ini ya, maksudnya mungkin proses ini akan terus berjalan ya sampai dengan permintaan dari usernya selesai ya. Lingkungan virtual sering disebut sebagai mesin tamu atau cache ya.
Ya, nanti ada lebih jelasnya dalam skema ya di hypervisor ini. Pada dasarnya hypervisor ini membagi ya. Nanti ada dua tipe ya, tipe 1 dan tipe 2 untuk skema hypervisor. Ada yang dia langsung diinstal di perangkat di hardware ya, tapi ada juga yang dia berada di antara OS ya. Nah, nanti ada tipe 1 dan tipe 2. Pada dasarnya hypervisor inilah yang mengatur apa nih kebutuhan dari si user ya. Misalkan mengakses Linux ya, di hypervisor ini akan menjalankan sesuai dengan permintaan si usernya. Ya pasti memakan RAM yang cukup ya, karena ketika satu OS berjalan dengan 2 OS atau 3 OS, RAM di dalam hardware pasti akan termakan ya. Jadi pembagian dari mesin virtual juga harus memperhatikan kondisi hardware fisiknya ya. Misalkan kemarin kita setting untuk Proxmox ya, itu kan 2 GB ya. Misalkan kalian nanti install lagi 2 GB lagi, 2 GB lagi. Nah, itu juga pasti akan memberatkan laptop kalian ya, karena RAM-nya akan termakan. Malah bisa stuck ya, tidak berjalan karena RAM dari laptop kita penuh ya. Jadi dalam pembagian server ya, dalam pembagian environment-nya ya tetap memperhatikan sumber daya fisiknya ya, atau hardware-nya jangan sampai melebihi ya. Tipe virtualisasi, ada 6 bidang teknologi tempat virtualisasi maju. Virtualisasi jaringan adalah metode menggabungkan sumber daya yang tersedia dalam jaringan dengan memecah bandwidth yang tersedia menjadi saluran, yang masing-masing independen dari yang lain dan dapat ditugaskan atau dipindahkan ke server atau perangkat tertentu secara real time. Virtualisasi penyimpanan adalah penyatuan penyimpanan fisik dari beberapa perangkat penyimpanan jaringan ke dalam apa yang tampak sebagai perangkat penyimpanan tunggal yang dikelola dari konsol pusat. Virtualisasi server adalah penyembunyian sumber daya server termasuk jumlah dan indeks masing-masing server fisik, prosesor, dan semua operasi dari pengguna server. Ya, ada beberapa bidang ya virtualisasi, salah satunya virtualisasi jaringan. Virtualisasi jaringan ini menggabungkan sumber daya yang ada dalam jaringan dengan memecah bandwidth yang tersedia menjadi saluran. Nah, ini kalau kalian sering pakai web hosting ya, bukan ghosting ya, web hosting, yang shared hosting ya, hosting berbagi, itu pasti menggunakan virtualisasi jaringan ya, dari sisi bandwidth-nya. Misalkan seperti ini, satu server itu ternyata bandwidth-nya 10 GB ya. Ternyata di dalam server tersebut memiliki banyak website, banyak storage ya yang tadi yang disewakan ke user. Dari masing-masing user pasti akan mendapatkan bandwidth-nya yang itu merupakan hasil pemecahan dari bandwidth utama ya.
atau di sini disebut virtualisasi jaringan. Terkadang karena bandwidth-nya ini sebenarnya menyatu ya, satu menjadi satu server. Ketika satu website itu diakses atau memakan bandwidth yang besar, maka bandwidth yang dimiliki oleh si user lain ini akan termakan ya oleh website kita misalkan. Itu yang sering terjadi di shared hosting. Ya, makanya yang shared hosting pasti kalau diserbu sama visitor yang jumlahnya banyak, ya pasti down ya, karena bandwidth-nya berbagi. Ya. Berbeda dengan VPS yang memang kita ada punya bandwidth khusus ya, hanya untuk satu dan dipakai oleh kita sendiri. Lalu virtualisasi penyimpanan ya, ini sama ya, cuma bedanya di sini storage ya. Kita membagi penyimpanan fisik ke beberapa penyimpanan ya. Ya ini ya seperti kita tadi menginstal OS ya di dalam virtual mesin, kan berarti kita melakukan virtualisasi penyimpanan ya, di mana penyimpanan kita bisa dibagi ya, dibagi ke dalam beberapa penyimpanan yang berbeda-beda. Ya, sama seperti yang dilakukan kita di Proxmox ya, kita juga membuat storage ya, storage dan storage-nya bisa kita bagi-bagi lagi. Ya. Virtualisasi server ya, ya tentu ya, ketika kita membuat cloud computing ya pasti kita melakukan virtualisasi server, di mana sebenarnya servernya itu ya contohnya yang shared hosting ya, itu servernya satu ya, cuman kita nggak tahu ternyata di dalam itu ada banyak user yang menyewa ya, dan identitas dari masing-masing server itu ya tertutup ya, tidak diketahui oleh user lain gitu ya. Lalu ada virtualisasi data, virtualisasi desktop, dan virtualisasi aplikasi. Virtualisasi data meringkas rincian teknis data dan manajemen data seperti lokasi, kinerja, atau format yang mendukung akses yang lebih luas dan ketahanan lebih banyak yang terkait dengan kebutuhan bisnis. Ya, virtualisasi data ini ya mungkin ya di sini bisa termasuk manajemen data, dan manajemen data ini bisa kita akses dari banyak lokasi ya. Nah, contohnya seperti Google Drive ya, itu termasuk ke virtualisasi data ya. Ada juga seperti Dropbox ya, yang kita biasa melakukan penyimpanan di situ. Virtualisasi desktop adalah virtualisasi beban workstation daripada server. Ini memungkinkan user untuk mengakses atau meremote desktop dari jarak jauh ya. Seperti TeamViewer ya. Kita bisa remote komputer orang lain ya. Ada juga di VMware yang desktop, ada ya yang untuk meremote desktop ya. Virtualisasi aplikasi memisahkan lapisan aplikasi dari sistem operasi. Dengan cara ini aplikasi dapat berjalan dalam bentuk enkapsulasi tanpa bergantung pada sistem operasi di bawahnya. Virtualisasi aplikasi ya. Mungkin ini ya, kalau VMware ya pasti tadi termasuknya virtualisasi aplikasi ya, karena VMware begitu diinstal dia bisa melakukan penginstalan OS lainnya di dalamnya ya. Kalian bisa nanti mencari referensi lain terkait tipe dari virtualisasi. Pada dasarnya ya virtualisasi ini internet ya, mereka
bisa diakses dengan internet. Ya. Ya, termasuk kita menggunakan Zoom ya, seperti ini. Pasti juga ini sebuah teknologi virtualisasi ya, di mana sering kita buat, kalau kalian buat akun Zoom ya, itu pasti linknya itu kadang ada yang OS 02 Zoom ya kan, itu dari jenis server ya, nama-nama server yang memang untuk menghandle wilayah-wilayah tertentu ya. Itu. Jadi teknologi seperti Zoom ini ya pasti pakai cloud ya. Bahkan di sini juga ada yang record to cloud ya. Artinya merecord, nah nanti hasilnya itu ada di Zoom webnya ya, dan kita bisa download di sana. Jadi luar biasa ya, kita bisa pakai Zoom, bisa merekam dan hasilnya langsung sampai di cloud-nya Zoom-nya ya, luar biasa. Jenis-jenis dari software virtualisasi ya, yang paling terkenal ya, itu ya ada VMware dan VirtualBox ya, yang sering kita pakai mungkin di kalangan mahasiswa ya. VMware ya, salah satu software virtualisasi yang dapat digunakan untuk membuat virtual mesin. Ya, websitenya vmware.com, kalian bisa lihat ya. VirtualBox merupakan software virtualisasi yang mendukung semua sistem operasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Nah, kalau VirtualBox ini open source ya. Ya. Berbeda dengan VMware itu, dia ada yang berbayar. Lalu ada Windows Virtual PC. Ya, hampir sama ya, seperti VMware VirtualBox. Lalu ada QEMU ya. Nah, ini juga biasa dipakai sebagai emulator ya, emulator Android ya. Misalkan kalian mau install Android, kalau nggak salah ini bisa ya, QEMU emulator ya. Saya pernah menginstal, kalau nggak salah QEMU deh. Ini buat emulator di laptop ya, buat menjalankan OS lain ya, salah satunya Android ya. Hyper-V merupakan salah satu software virtualisasi yang dapat dijalankan untuk virtualisasi mesin pada Windows. Ya. Di sini kalau Hyper-V hanya bisa untuk Windows ya. Tetapi Windows-nya bisa beberapa versi ya. Nah, ini mungkin kalian pernah menginstal double OS ya di laptop ya, khususnya laptop Windows yang kalian install Windows ya. Itu bisa ya, kita double OS ya. Salah satunya dengan Hyper-V ya, atau apa namanya itu. Jadi ada settingan di BIOS laptop kita untuk mengaktifkan virtualisasi, sehingga kita bisa menginstal Windows dan Linux di dalam satu laptop ya. Jadi pada saat booting nanti ada pilihan kalian mau mengaktifkan OS yang mana ya. Ya kalian pasti tahu lah ya, ini mahasiswa sering melakukan seperti itu. Menginstal 2 OS di dalam satu laptop ya. Saya sempat dulu diceritain ya sama dosen saya dulu waktu saya kuliah.
Dosen saya bekerja di lembaga penelitian dan terkadang ada sidak ya, sidak dari pimpinan untuk ngecek tuh softwarenya pakai OS apa ya. Jangan sampai OS yang dipakai itu bajakan atau crack-kan ya. Sedangkan Windows kan harusnya berbayar ya, ada lisensinya. Maka solusinya apa? Solusinya ya itu ya. Jadi double OS. Jadi pada saat sidak yang dijalankan si Linux-nya ya. Jadi aman. Nah, seperti itu. Karena Linux kan open source, tapi Windows itu lisensi. Ya, walaupun di Indonesia ini mungkin sedikit ya yang pakai Windows lisensi. Rata-rata ya crack ya. Mudah-mudahan kalian tidak. Oke. Tapi kenapa ya Windows itu, sebenarnya Windows itu tahu kalau di Indonesia banyak crack, tapi masih dibiarkan. Dibiarkan saja gitu. Harusnya Windows sebenarnya bisa mendeteksi antara crack atau tidak, lalu mengirimkan report ya ke server pusat ya saat komputer itu terkoneksi internet. Nah, itu pernah terjadi pada saat perubahan Windows, pemberhentian support Windows 7 ya, itu pernah terjadi seperti itu. Jadi yang masih pakai Windows 7 akan menerima pemberitahuan pada saat mereka booting, ada pemberitahuannya. Ya sebenarnya Windows bisa ya melakukan itu, tapi entah kenapa dibiarkan ya yang masih pakai crack ya. Ya mungkin itu strategi marketing ya. Walaupun dengan seperti itu kan popularitas Windows di Indonesia terus ada ya. Keuntungan virtualisasi, biaya lebih rendah. Virtualisasi mengurangi jumlah server perangkat keras yang diperlukan dalam perusahaan dan pusat data. Ini menurunkan biaya untuk membeli dan memelihara sejumlah besar perangkat keras. Tentu ya, kita beli satu server, dengan virtualisasi server itu kita bisa bagi ke dalam beberapa divisi. Ya, misalkan divisi sumber daya manusia, ya, divisi marketing, ya, divisi pimpinan mungkin ya yang punya sistem sendiri. Jadi masing-masing pembagian tersebut bisa digunakan oleh banyak bagian ya dengan virtualisasi. Tapi kalau tidak pakai virtualisasi, satu server ya hanya dipakai satu bagian. Nah, kalau misalkan banyak bagian, berarti membutuhkan banyak server. Artinya membutuhkan biaya yang tinggi karena membeli banyak perangkat. Ya, jadi dengan virtualisasi mengurangi biaya yang lebih rendah. Ya. Pemulihan bencana yang lebih mudah. Pemulihan bencana sangat sederhana dalam lingkungan yang tervirtualisasi. Snapshot biasanya menyediakan data terbaru yang memungkinkan mesin virtual untuk dicadangkan dan dipulihkan. Bahkan dalam keadaan darurat, mesin virtual dapat dimigrasikan ke lokasi baru dalam beberapa menit. Ya, ini salah satu keunggulan ya. Kalau kalian download kemarin itu ada VMware Workstation Pro ya. Kalau kita kan download kemarin yang Workstation Player ya. Kalau Workstation Pro itu salah satunya ada fitur snapshot ya. Lalu migrasi ya, itu juga bisa. Jadi pada saat kondisi tertentu itu bisa dimigrasikan dengan mudahnya. Ya, namun tetap ya yang namanya hardware dimanapun dia menyimpan ya, kalau memang servernya kebakaran hancur ya pasti hilang juga ya. Ya namanya data itu kan tersimpan di hardware ya, walaupun kita istilahkan cloud ya. Pengujian lebih mudah. Pengujian akan lebih mudah dalam lingkungan virtual, bahkan jika kesalahan besar dibuat. Tes tidak perlu berhenti dan kembali ke awal.
Ya, lebih mudah karena itu tidak akan mempengaruhi server lain ya. Kalau kita misalkan sewa VPS ya, maaf kita di web hosting aja ya, itu kan tidak mempengaruhi hosting yang lain gitu ya. Ya, jadi ya hanya mempengaruhinya punya kita sendiri gitu. Backup lebih cepat, ya, cadangan dapat diambil dari server virtual dan mesin virtual akan lebih cepat untuk di backup. Selain itu, mesin virtual dapat dengan mudah bermigrasi antara satu sama lain dan dipekerjakan kembali secara efisien. Ya. Ya. Backup lebih cepat ya tetap ya sebenarnya kalau misalkan menggunakan kalau misal lokasi si server itu berbeda negara ya mungkin backupnya butuh waktu ya. Tetapi kalau lokasi dari server itu satu, ya satu lokasi, satu gedung, mungkin bisa lebih cepat karena tidak menggunakan internet ya bisa. Tapi kalau lokasi servernya awalnya di Amerika lalu dipindahkan datanya ke lokasi server India, ya pasti butuh waktu ya, walaupun ya cepat kalau misal menggunakan internet yang stabil. Peningkatan produktivitas, lebih sedikit sumber daya fisik, menghasilkan lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk mengelola dan memelihara server. Tugas yang dapat memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu dapat dilakukan dalam hitungan menit. Ya, biasanya kalau kita sewa cloud, memang sudah disediakan fitur standar ya, yang bisa kita operasikan atau istilahnya instant deploy ya. Ya, jadi cepat, sangat cepat untuk men-setting, itu langsung jadi gitu dalam hitungan menit ya, ya hitungan jam lah gitu ya. Itu langsung jadi. Yang mungkin kalau kita buat secara sendiri akan membutuhkan waktu yang lama. Definisi hypervisor ya. Secara teknis, virtualisasi diwujudkan dengan menambahkan satu bagian atau layer perangkat lunak software yang disebut dengan nama hypervisor. Hypervisor ini berfungsi sebagai virtual machine manager (VMM), yaitu bagian yang melakukan abstraksi dari perangkat keras fisik menjadi perangkat keras virtual dalam rangka mendistribusikan beban kerja dari semua mesin virtual ke masing-masing perangkat keras secara proporsional. Ya. Jadi inti dari cloud, ya, inti dari virtual machine yaitu hypervisor ini ya. Luar biasa ya, dengan adanya hypervisor kita bisa memvirtualisasikan ya, bisa menginstal banyak OS ya. Jadi hypervisor ini sebagai virtual machine manajernya ya, VMM ya. Ya contohnya ya seperti di VMware kita, ya VMware itu ya virtual machine manager ya, di mana kita bisa menginstal Linux, menginstal OS dan seterusnya. Jadi dia sebagai manajernya ya, pengatur ya. Jenis hypervisor, nah ini ada tipe 1 atau disebut bare metal ya, adalah hypervisor yang menginstal langsung ke komputer. Tidak ada OS host dan hypervisor memiliki akses langsung ke semua perangkat keras dan fitur. Alasan utama untuk menginstal hypervisor tipe 1 adalah menjalankan beberapa sistem operasi pada komputer yang sama tanpa overhead OS host atau untuk mengambil keuntungan dari portabilitas dan abstraksi perangkat keras. Bare metal paling sering digunakan untuk server karena keamanan dan portabilitas mereka untuk berpindah dari perangkat keras ke perangkat keras jika terjadi kecelakaan. Contoh dari hypervisor tipe 1 adalah VMware XC, ASCII ya,
Citrix Xen Server, dan Microsoft Hyper-V. Jadi kalau tipe 1 ini hypervisornya itu, OS-nya itu langsung diinstal di servernya, ya, langsung diinstal. Ya. Lalu tidak ada OS host-nya. Ya, nanti ada skemanya nih. Kalau tipe 2 atau istilahnya di hosting ya, adalah hal yang mungkin diketahui oleh sebagian besar orang ketika menyangkut memvirtualisasikan sistem operasi. Host hypervisor membutuhkan OS host dan sering diperlakukan sebagai perangkat lunak yang diinstal di dalam host. Tipe 2 masih dapat menjalankan beberapa sistem operasi pada satu waktu, tetapi tidak memiliki akses langsung ke perangkat keras, dan karena itu memiliki banyak overhead ketika menjalankan tamu atau guest. Ini berarti OS tamu tidak akan berjalan maksimal, dan jika host Anda crash, Anda tidak akan memiliki akses ke tamu Anda juga. Tipe 2 hypervisor adalah cara ideal untuk pergi ketika Anda perlu mengunci beberapa sistem operasi dalam Windows, OS, OS X, atau Linux ya. Contoh yang menerapkan tipe 2, VMware Workstation, ya, VMware Parallel, dan Oracle VirtualBox, serta Microsoft VirtualBox. Kalau kita lihat dari penjelasannya, tipe 1 ya, tipe 1 ini dia hypervisornya nempel di server. Nah, misalkan kayak kita install Windows nih ya di laptop. Nah, seperti itu, hypervisornya udah langsung nempel ya di dalam laptop kita. Ya. Jadi hypervisornya bisa mengontrol hardware fisiknya ya. Sedangkan yang kedua, tipe 2 itu kita ada OS utama ya. Lalu baru ada OS host ya, dan ada hypervisor. Jadi ada lapisan lagi ya, ada layer dari OS host ya. Sehingga hypervisor ini tidak bisa mengontrol hardware ya, karena dia bergantung pada OS yang aslinya gitu. Contohnya kayak misalkan tadi VMware Workstation yang kita install. Nah, itu kita si VMware tidak bisa mengontrol hardware ya. Kalau misalkan hardware-nya crash atau apa ya, kita crash juga VMware-nya. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau dari skemanya itu seperti ini ya. Ini yang tipe 1, ini OS, lalu hypervisor, hardware. Jadi hardware-nya ini nempel dengan hypervisor, baru ada OS ya. Berbeda dengan tipe 2, hardware, OS ya, baru ada hypervisor, baru ada OS lagi. Jadi si hypervisor ini percaya sama si OS ini. Ya, percaya aja gitu ya. Kalau OS ini berjalan ya hypervisornya bisa berjalan gitu ya. Lalu mana yang lebih bagus, Pak ya? Nah, sebenarnya ini kedua-duanya yang memiliki keuntungan dan kelebihan ya. Ya. Kalau memang yang paling bagus mana ya tentu sesuai kebutuhan ya. Ya. Tapi kalau saya cenderung ke tipe 1 ya, karena ini akan lebih maksimal dalam mengelola hardware. Ya. Berbeda dengan yang kedua ini, karena dia si hypervisor ini berada di atas OS-nya. Nah, nanti silakan kalian
buat tugas lagi ya untuk mencari keuntungan, kelebihan dari tipe virtualisasi. Ya, kalian bisa cari referensi di Google, di jurnal, di buku. Kira-kira mana yang sebaiknya kalian gunakan dalam virtualisasi, ya. Tipe 1 atau tipe 2, dan pengaplikasiannya itu seperti apa. Kalau misal tipe 1 itu studi kasus yang seperti apa, kalau tipe 2 studi kasusnya seperti apa, ya. Nah, itu kalian nanti bisa cari referensinya di Google Scholar, ya, di jurnal, di buku, atau di website-website yang menjelaskan hal itu. Oke. Saya di sini coba melanjutkan yang di prakteknya, ya. Nah, waktu kemarin, di video yang kemarin, kita sudah sampai ke cluster, ya, clusterisasi, di mana kita membuat PVS 1, 2, 3. Nah, nanti kita akan melakukan konfigurasi ke storage-nya, di mana nanti akan terbentuk seperti ini, ya, PVA data store. Ya, jadi nanti storage ini kita bisa install. Ya, contohnya seperti ini, data store 1, konten, lalu nanti kita upload sebuah OS, ya. Ya, kita install OS, pakainya ISO image, select filenya nanti, kalau di contoh ini Ubuntu, ya, OS-nya, lalu nanti terinstall. Nah, kalau sudah muncul ISO-nya, baru kalian klik yang VM, ya, create VM. Jadi dibuat virtual machine sehingga nanti sampai dengan Ubuntu itu menginstal, ya, menginstal di sini. Nah, ini, ya, ini pas pertama dijalankan dia menginstal di dalam storage-nya, ya. Jadi artinya kalau ini hampir sama seperti kita sewa VPS. Nah, kosong kan? Lalu kita misalkan pilih installnya Ubuntu, ya seperti ini, kita menginstal dulu. Berarti apa? Kalian harus menyiapkan ISO image-nya, ya, yang untuk menginstal Ubuntu. Berarti harus download Ubuntu-nya, ya, untuk bisa melakukan penginstalan. Ya, ini mungkin nanti minggu depan, jadi kalian bisa melanjutkan untuk sampai ke penginstalan. Nah, nanti dilanjutkan lagi sampai dengan, nanti ada, ya, ada tambahan lagi sampai dengan mengakses panel, ya, cPanel, ya. Lalu downloadnya di mana, Pak, untuk Ubuntu-nya? Silakan kalian cari di Google. Ya, kalau kalian ketik di Google Ubuntu, itu langsung muncul seperti ini, ubuntu.com, ya, itu website officialnya Ubuntu. Pak, kalau pakai yang lain boleh nggak? Boleh, silakan. Mau pakai Debian, mau pakai apa? CentOS, ya, silakan.
Nah, perlu diketahui untuk Ubuntu ini ada dua versi ya. Untuk Ubuntu desktop ya, Ubuntu desktop itu ya untuk kita install di laptop kita ya. Tapi kalau kita menggunakan Ubuntu untuk server ya, berarti pilih yang Ubuntu server ya. Tinggal ini klik aja get. File size-nya sekitar 1,2 giga, jadi ya kalian bisa download, cari-cari wifi lah ya untuk mendownloadnya. Jadi ini saya kasih tahu dulu, jadi nanti pada saat minggu depan tidak lagi mendownload ya, sudah punya file ISO-nya. Ya. Jadi nanti ini PR ya, PR-nya kalian siapkan dulu Ubuntu-nya ISO-nya ya. Ini nanti file ISO ya, file ISO itu yang nanti akan kita upload di data store-nya tadi. Seperti itu. Ya, kita pelan-pelan aja, artinya menyeimbangkan ya antara praktek dan teori ya, sehingga nanti wawasan kalian juga lebih luas. Ya. Pak, kalau diinstal Windows bisa nggak sih di data store-nya? Bisa ya. Bahkan kalau kalian di penyewaan VPS itu banyak sekali ya. Windows itu sekarang udah banyak yang dipakai untuk server ya. Ya karena Linux kan gratis ya, open source ya. Kita pakai yang gratis. Jadi untuk PR-nya ya, untuk minggu depan berarti kalian harus download tadi yang Linux ya. Linux Ubuntu ya. Tadi sudah saya jelaskan cara downloadnya, tinggal masuk ke ubuntu.com, pilih download, pilih download server ya. Coba saya coba lagi. Nah, ini kalau kalian klik yang Ubuntu server, nah, sebentar. Ya, get Ubuntu server, di sini ada beberapa opsi ya. Nah, kalau saya, karena kita mau menginstalnya secara manual, kita pilih yang ini ya, manual server installation. Atau coba juga kalian boleh deh ya, kalian yang get multipass. Tapi saya download yang ini ya, manual server installation. Ya, downloadnya yang Ubuntu server ya. Boleh pilih yang manual server installation. Ini ya, tinggal diklik, nanti ke download. Saya belum coba yang ini ya, Ubuntu VMS-nya. Ya. Ya, kalian bisa coba juga nggak apa-apa ya, silahkan. Oke, ya jadi itu untuk persiapan ya, praktek di minggu depan, berarti kalian siapkan dulu ISO image-nya dari Ubuntu ya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.